far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويخطب وصاله يقظة ومناما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بل هو ياقوت والنسك الحجر. هو ياقوت والنسك الحجر. محمد محمد بشر محمد محمد بشر لا
Kami tak malam ke sini. Ya, bilang warni. Ya, beres nama. Padu yang ber. Iwan tahu tahunnya yang hey hey oh namanya hak والآل والأصحاب قد وهدى صل وسلم علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والقول كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهر إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام بها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدفقة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم
وقصد في العالم الكبير مائلة التشريف والتعظيم لبروز هذا البشر الكريم. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada Al-Ustadz Muhammad Yanur yang datang dari keluar, yang sama-sama kita muliakan, yang terhormat dan yang mulia para grup Al-Habsi, yaitu Assalam dari Padang Luar Amuntai Utara, dan yang kita muliakan seluruh jamaah sarwan sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dari mohon rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita kumpul memenuhi undangan Sahibul Hajat dalam suatu acara yaitu tasmiyah. Mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita memenuhi hajat tuan rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mewakili atau menyambung lidah daripada Sahibul Hajat, pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Yanur yang kiranya sudi meluangkan waktu berhadir di sini untuk memberikan nama sekaligus nantinya memberikan tausiah kepada kita berataan. Sekali lagi belum mewakili Sahibul Hajat mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada seluruh jamaah juga terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kehadiran kita. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara pada pagi hari ini itu pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Untuk ini dibuka atau dipimpin oleh yang mulia Al-Ustadz Muhammad Yanur. Kepada beliau kami persilakan. وشيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ Iya, Pak. Cara yang kedua yaitu pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Rahman. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Bacaan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan kepadanya dan kepada kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya acara tasmiyah untuk ini kepada Ustaz Muhammad Yanur dipersilahkan.
الرحمن الرحيم. أيتها المولودة نسميك بما سماك الله في لوح المحفوظ باسم المبارك عقيلة الممتازة بنت جري أحمد. بارك الله. أيتها المولودة المباركة أسميك بما سماك الله في لوح المحفوظ باسم المبارك عقيلة الممتازة بنت جري أحمد. بارك الله. Seorang anak perempuan, saat ini aku berikan nama kepada engkau sebagaimana Allah mentakdirkan nama engkau di Lauhul Mahfuz dengan nama yang diberkahi Aqila al-Mumtazah binti Jari Ahmad. Barakallahu fiki, barakallahu fiki, barakallahu fiki wa liwalidayki wa li jami'il hadirin ala hadzal ism al-mubarak bi sirri asrar surah al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Badi'as Samawati wal Ardh, Ya Ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida la ilaha illa anta nas'aluka ya Rabbana an taj'ala Aqila al-Mumtazah bint Jari Ahmad baratan lak wa li rasulik wa li walidayha. اللهم طول عمرها وصحح جسدها ووسع رزقها وحسن خلقها وكمل إسلامها وإيمانها واجعل إسلامها وإيمانها كإسلام وإيمان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. اللهم زين قلبها بزينة الإيمان وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان واجعلها من عبادك الراشدين المتقين فضلا منك ورحمة. اللهم احفظها من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة برحمتك يا ذا الفضل والمنة. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كربا وضعت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوابل في عالم الظهور نور فاق كل نور صلى الله عليه وسلم السماء الممدود صلى الله عليه وأضرت بكونك الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من النور العين ما قسم الله له فانفلق قسم الجمال من النور المحمود وبئس الحال المحمود وإن لله بالتوحيد والسجود صلى الله البدر علينا وختفى بدر التمام مثل حسن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك ويا حسن الختام ويا كالجسام يا نبي صلوات الله عليك وقريب من صلاة وسلام يا نبي
Đây cả cái kia nè, vậy à? Đâu vậy đây? Aku di rumah. Lama tak sih? Hiu. Dokter kawan sudah keluar, kamera juga. Satu jam kawan. في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الغفرة وعلى باب عزته تحسن عبدك الصديق. Kalau mau nasabak ni paman ni penting adiknya di paman. المصلي وتسلم المخصص بالشرف في كل موضع. أن تقابل المذنب إثنان والمؤمنا بما قلوبا على آله وصحبه ومن منصوبا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلع على أوليائه خلع أنعامه فهم بذلك حامدون، واختصهم بمحبته وأقامهم في خدمته فهم على صلاتهم يحافظون، وفتح لهم أبواب حضرته ورفع عن قلوبهم حجاب بعده فهم بين يديه متأدبون. وهو سلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اهد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah, bisa berkumpul ada di tempat ini untuk mengabulkan daripada hajatnya tuan rumah. Bukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang ulun hormati rahimakumullah, pada kesempatan ini kita mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebahagian daripada manaqibnya wali yang mana disebutkan di dalam azhar, inda dzikris salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Akan riwayat hidup orang-orang soleh, maka Allah Ta'ala menurunkan macam-macam rahmatnya, baik kepada si pemilik acara, kepada yang membaca, maupun kepada yang hadir mendengarkan manaqib tersebut. Kita berada di dalam bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal, yang mana di dalam bulan ini banyak sekali wali-wali yang Allah wafatkan. Di antaranya yang akan kita baca manaqibnya dalam kesempatan ini untuk menambah pengetahuan kita tentang wali-wali bahari. Kita membaca manaqib itu ngingin tuh aja, maka pengetahuan kita pun itu aja. Nah, maka kita baca manaqib yang mungkin jarang disampaikan, maka kita sampaikan dalam kesempatan acara pagi hari ini, yaitu manaqib Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, yang disebutkan bahwa Imam Ahmad Ar-Rifai ini merupakan salah satu keturunan baginda Nabi dari jalur Sayyidina Husain.
Cuma masyhurnya karena tahun beliau hidup itu orang kadang mengenal dengan sebutan Habib, orang dengan sebutan seperti kita wah ini Habib kada. Jadi keturunan Nabi pada zaman itu rata-rata disebut pembesarnya imam. Karena ada yang generasi syekh, ada yang generasi Habib, ada yang generasi Sayyid sebutannya. Nah, Imam Ahmad Ar-Rifai masyhurnya dengan sebutan imam, jadi bukan dengan sebutan yang lain. Wulida radhiyallahu anhu fi Muharram sanata 500 bi ardil Bata'ih, berkan pada bulan Muharram tahun 500 Hijriah, bi ardil Bata'ih, di sebuah kampung yang bernama Bata'ih. Bata'ih itu letaknya sekarang masuk di dalam negara Irak, satu kampung yang terletak di negara Irak. Wa nasya'a biha, dan beliau tumbuh di sana, besar di sana, ganal di sana. Wa tafaqqaha ala madhhabil Imam Syafi'i, dan beliau itu sangat memahami kepada fikih madhab Imam Syafi'i. Artinya paham, bujur-bujur paham dengan ilmu fikih. Ilmu fikih nang sampai artinya ke dalam-dalamnya mengerti benar sih Din. Nah, kalau kayak kita ini kan mengerti cuma ala kadarnya aja, ala kadarnya mengerti untuk perbekalan ibadat kita. Itu pun masih banyak di antara kaum muslimin nang kada mengerti urusan fikih. Banyak toh di kampung bagus sudah belajaran fikih, tapi masih aja ada di antara orang-orang Islam ini nang beribadat kada ada dasar ilmu, beribadat lantaran umpat kambing tumbur, tuturut bebungkuk umpat bungkuk, orang betungging umpat betungging, takon dirang juro rukuk tu rukun kan apa kada tahu. Padahal dalam sembahyang bila kada tahu nih, kada tahu maka berarti kada bisa sah ibadahnya. Karena syarat sah orang sembahyang itu mengetahui mana rukun. Nah ini rukunnya kada tahu, banyak orang kayak ini. Banyak artinya beribadat tuh umpat kambing tumbur wara. Bahkan masih banyak di antara kaum muslimin nang artinya kada baik dipadahkan baik, nang baik malah dipadahkan kada baik. Adalah kayak itu ya, nang baik dipadahkan kada baik, nang kada baik dipadahkan baik. Kayak itu ini banyak contoh apa nah? Bila anak membawa pacaran ke rumah, umahnya udah suasana, abahnya udah suasana. Nyata-nyata anak ini belum nikah, nyata-nyata anak ini berpacaran, datang ke rumah bebas, belum apa-apa sudah nyambat umah, belum apa-apa sudah nyambat abah, betunangan kadada, apa-apa dada, nikah kadada, bebas keluyuran masuk rumah, berpacaran, malah umahnya pacarannya garing menjenguk ke rumah sakit. Pacaran anak garing mailangi ke rumah sakit. Ya dari sisi lain siapapun garing bagus, tapi kan ini mailanginya lantaran karena ada nisbat pacaran, sesuatu yang nyata-nyata menurut Islam kada baik tapi dianggap baik oleh orang-orang wayah ini. Itu kenyataan. Tapi lihat bila laki datang membawa binian hanyar ke rumah, pasti bininya amok. Siapa ini? Biniku nang kedua. Oh, mobil parang panjang. Padahal itu halal dibawa ke rumah. Ayo biar pikirkan. Ini zaman wayang ini nang baik dipadahkan kada baik, nang kada baik dipadahkan baik. Ayolah sadar kaum muslimin, kenapa otak kita ini maka camuh. Kalau pacaran itu nyata, nggak dimamai itu salah itu. Tapi kalau laki membawa bini ke rumah kan ada salahnya. Bujur itu, karena ini nikah halal. Oh
silahkan guru aja anak bawa binian sini, bini yang kedua ketiga, tapi jangan naik ke rumahku. Oke, silakan rumah. Yang penting jangan sareng laki berbini lah lagi itu kurang. Akor aja coba, coba akor kah? Akor kah? Itu sesuatu yang baik namun dianggap kada baik. Wah ya ini masyaallah muslimin. Nah, ini aneh benar nih zaman tabulak balik inilah. Ya Allah, ngalih tuh bang sudah wah ini nih sarabanya tapaling, sarabanya tabalik, nang mana mestinya dianggap baik malah dianggap kada baik oleh masyarakat. Ya Allah ya Rabbana. Nang rancak kita tamui lagi ke ini nah balik rancak kita tamui. Bila ketahuan laki salingkuh atau artinya belum nikah, bawaan lawan binian, laki ini bawa binian lantaran hendak mengawini, wajar kan? PDKT aja bahasa anak-anak wahini, pendekatan, bukan ala lewat HP. Tahu-tahu HP-nya disilin oleh yang bini. Bilanya laki bawaan timbul juga di WA bini. No, ketahuan oleh yang bini. Itu bila ketahuan bini laki itu selingkuh, apa nah tindakan bini? Cuma memadahi abahnya, tolong jangan diulangi lagi. Itu aja. Tapi apabila ketahuan laki berbini dua nikah yang sahih, dibujam, pasti bujam. Marahnya luar biasa, sariknya luar biasa, bahkan kada tanggung-tanggung bininya minta cerai. Itu udah pasti. Satu yang ternyata sesuatu ini kada pas di tengah-tengah kita. Ayo mudahan sadar kita berbedaan lah, mana baik pada akan baik, mana jahat pada akan jahat. Itu orang lah utamanya bu ibu. Nah jangan sampai bu ibu yang menghina lawan orang berbini dua. Janganlah, nyatakan loh, jangan menghina orang berbini dua. Syukuri orang berbini dua tuh didukung. Ini ada seorang kayaknya menyembah, ada salah. Ini di kampung bila tak dapat orang berbini dua tumbur sealaman, tumbur bila berbini dua. Apa salahnya orang berbini dua? Nama jujur sipin, nama ongkosi sipin, tanggung jawab dunia akhirat sipin. Nang gigir kita lah. Nah, itu ada pintar ngarannya. Nah, agak tengah timbul tuh adalah nama nomburakan. Dede sudah berbini dua bilang apus setengah mati. Nah, mudahan sadar aja, mudahan sadar. Utamanya bibidian mudahan insaf beretan. Mau ada guru ini juga bicara mah bisa bini dua. Ada ulun cuma mengingatkan bahwa orang berbini dua itu kan salah. Itu aja poinnya. Itu aja. Karena selama ini ulun teliti di masyarakat, anggapan masyarakat lawan orang berbini dua itu kada baik. Bahkan ada lawan mau ucapiwan ulun. Aku guru aja terus terang aja jadi bini. Aku paling muar melihat muhala laki berbini dua. Ini orang-orang harus dibujurakan. Ini layau jalannya ini. Bibini nang ini. Ingat bahwa kawin lebih boleh daripada satu untuk laki-laki merupakan syariat yang dibenarkan oleh agama. Biar dia lemah hinabah ya. Apalagi tuan guru berbini dua, yang sambate kata lahan. Wani menyambate. Katakan sidin berbini dua rezeki sendiri. Ya Allah, apa abut. Apalagi orang bisi rumah banyak, sudah nyaman benar membagi sebuah seorang. Nah, itu. Nah, jadi Imam Ahmad Ar-Rifai ini paham benar sidin urusan hukum fikih, khususnya mazhab Imam Syafi'i. Terus beliau rajin berusaha menuntut ilmu sampai beliau ini riyadhah, melakukan riyadhah. Wa kana radhiyallahu anhu mundu tara'ra'a ra'idan li nafsihi mujaniban li ibna'i jinsih mulaziman lidzikri muhafizan lisirri 'arifan bimujahadatin nafs. Rajin melakukan mujahadah sampai beliau menjauh daripada manusia, melakukan zikir, mulazamah, istiqomah, menjaga diri daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah orang tunai. Jadi bahasa
bahasa orang wali itu, mun kita melihat orang wali di suksesnya aja, kita kada bacang kamu sukses. Karena orang wali itu suksesnya berdasarkan perjuangannya di awal. Di awal inya berjuang, itu yang menentukan kesuksesannya. La bidayatir rijal sara siddin. Siapa nang memandang kepada awal perjalanannya orang wali, mau juga taumpat nang kaya sidin. Itu. Tapi nang dipandang nih jalan pemulaan, kayak apa perjuangan sidin mendapatkan kewalian tersebut, itu nang dituntut, itu nang kita cari. Misal singkan diri, kada bergelut dengan dunia, itu nang kita turuti, poin-poinnya. Banyak orang-orang sukses itu ya yang masya Allah itu nah perjuangannya lagi nuntut ilmu. Kita melihat ada ulama besar di Pulau Jawa terkenal, di Banua kita terkenal, namanya besar, dihormati, di mana beliau datang dimuliakan. Di antara ulama yang seperti itu Ad-Doktor Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau kita lihat wayah ini jadi orang hebat, jadi orang masyhur di Jawa, terkenal, dihormati, di Banua kita terkenal, dihormati. Itu ternyata mujahadahnya luar biasa, nuntut ilmunya mulai dari Indonesia sampai ke Madinah, ke tempatnya Al Habib Zain bin Sumit. Sampai di Madinah berapa tahun beliau di sana, apa yang dilakukan oleh beliau? Setiap setahun itu beliau puasa Daud. Buka puasanya kata beliau makan cuma 7 suap. Puasa Daud itu kan bahalat sehari. Hari ini puasa, esok kada, esoknya puasa, esoknya kada, esoknya puasa, esoknya kada. Bayangkan puasa Daud, makan ketika buka puasa tidak boleh melebihi dari 7 suap. Bila aku jisidin asal lapar benar, aku ganari suap. Tapi hitungannya tetap 7. Itu mujahadah beliau. Maka wajar beliau dapat kemuliaan seperti itu, karena mujahadahnya waktu awal berjuang itu luar biasa. Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, Katapang Kecil, Surabaya, Habib Niyot. Sebelum menjadi wali, perjuangannya apa? Buka puasa itu cuma 7 butir kurma. Boleh lebih buka puasa daripada 7 biji kurma. Nah kita nih melihat orang sukses itu sudah suksesnya. Wah, sidin itu sukses, sidin itu harat, sidin itu mulia. Kita melihat suksesnya. Coba kaji sebelum beliau sukses apa yang didapat beliau. Sidin, apa yang dialami sidin, itu yang kita kaji. Baru kita bisa menuruti jejak langkah mereka. Namun melihat sudah suksesnya, kita mau jadi kita. Sidin sudah jadi, kita melihat jadinya aja, kita mau jadi kita. Percuma maulah jadi. Imam Ahmad Ar-Rifai memiliki akhlak yang sangat luar biasa penyayang, khususnya beliau penyayang kepada makhluk-makhluknya Allah, sampai kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah najis sekalipun disayangi oleh sidin. Ini disebutkan di cerita ini. Wa min makarimi akhlaqihi, sebahagian daripada kemuliaan akhlaknya Imam Ahmad Ar-Rifai, anna kalban hasala lahu judamun, sesungguhnya ada seekor anjing. Si anjing ini kena penyakit judam, kena penyakit korengan, mulai kepala sampai ke buntut sampai ke betis dibok lawan koreng. Anjing mana sudah najis bekuringan habelang. Fastaqdarathu nufusu ahli baladihi, maka merasa jijik akan itu anjing oleh penduduk negeri tersebut. Orang-orang kampung berataan jijik lawan anjing nih. Mana sudah najis kekurangan hapulah, siapa pun memberi macam-macam. Diusir orang. Wasara kullu wahidin yatruduhu an babihi, maka jadilah tiap-tiap orang yang ada di benua tersebut mengusir itu anjing. Bila baparak ke lawangnya, bila baparak aja ke pelatar orang usir lah. Bila baparak anjing, mana najis, mana rigat, muring anjingnya. Nah maka
Fa'akhadahu Sayyidu Ahmadur Rifa'iyyu, maka Imam Ahmad Ar-Rifai mengambil itu anjing. Bihi ilal bariyati, dan beliau membawanya ke suatu tempat yang kering, ke daratan. Wa daraba alaihi madillatan, dan beliau membikinkan satu kenaungan, diulahkan kurungan bahasa kita. Bawa ke para rumah sidin, diulahkan sidin kurungan. Wasara ya'kulu huwa wa iyyahu wa yasqihi wa yudahhinuhu, lalu beliau kemudian setiap hari memberi makan itu anjing, memberi minum itu anjing, dan mengasayakan minyak kasai, hatta sampai-sampai afahullahu minal judam, menyihatakan akan itu anjing oleh Allah Ta'ala daripada penyakit korengannya, sampai anjing itu sembuh ba'da arba'ina yauman, sesudah 40 hari. Jadi Imam Ahmad Ar-Rifai menggantung itu anjing selama 40 hari. Korengan itu tadi diharagu sidin selama 40 hari, diberi makan, diberi minum, diminyaki, dimandii, sekira-kira ampih korengannya. Fasakhana lahu ma'an, beliau setiap hari mengalirkan air, wa ghasalahu memandiinya, memandi itu anjing, membersihi itu anjing, mengobati itu anjing setiap hari dalam masa 40 hari tadi. Wa dakhala bihil balada, maka kemudian beliau masuk dengan itu anjing akan suatu negeri atau suatu tempat kampung beliau. Faqila lahu, ada orang berucap, ata'tani bihadzal kalam, apa yang pian perbuat kepada ini anjing? Apa yang pian perbuat? Ujar orang, bahasa orang tuh memprotes. Wahai imam, ini kan binatang najis, ini kan binatang najis, najisnya mughalladhah lagi, najis gonal. Kenapa maka pian maharagu? Kenapa maka pian membawa ini anjing ke para rumah pian? Nyata-nyata ini binatang najis, kenapa pian menggawin kayak ini? Memang hobinya orang kada berilmu itu protes. Tapi kalau orang berilmu kan kada mau protes, lihatkan dulu apa yang dikerjakan oleh orang alim tersebut. Faqala, ujar Imam Ahmad Ar-Rifai menjawab, na'am, ya, anjing ini ku haragu, anjing ini ku gaduh, anjing ini ku ada di para rumahku. Iya memang kan ini khiftu, aku takutan, ayyu akhidani Allahu yaumal qiyamah, bahwa Allah Ta'ala interogasi lawan aku, memprotes lawan aku. Wa yaqul, Allah Ta'ala berfirman, ama indaka rahmatun bihadzal kalam, apakah ikam kada ada isi kasih sayang lawan ini anjing? Ama taksya, apakah engkau kada takutan an abtaliyaka bima betalaitu bihi hadzal kalam, apakah ikam kada takutan lamun aku beri bala nakanya ini anjing lawan ikam juga? Ahmad Ar-Rifai, andaikan aku di hari kiamat kena dipanggil oleh Allah kayak apa, ini anjing bakorengan, kemana-mana hendak makan kada kawan, diusir oleh orang karena orang merasa jijik. Aku takutan kalau pembina diriku ini di hari kiamat diinterogasi oleh Allah. Hei Ahmad Ar-Rifai, kenapa ikam biarkan itu anjing? Kenapa anjing itu kada ikam sayangi? Ikam kada sayangkah lawan makhluk ciptaanku? Ini ulahanku juga. Atau ikam kah hendak memberi korengan kayak itu anjing? Apa perasaan ikam? Ini aku takutan, kata beliau. Ini ku haraku, ku ambil, ku ulahkan kurungan, ku beri makan, ku beri minum, ku minyaki, ku mandii supaya anjing itu sembuh. Kalau anjing itu sudah sembuh, nyaman aja ya cari makan lagi. Karena opinya baparak lawan orang kada tapi merasa jijik. Oh, jurang hanyar, paham orang kampung nih. Harus kada dijelaskan. Itu panggawian mahir memprotes saja. Nya nangkat tujuh protes itu dasar bungol. Biasanya tong kosong berbunyi nyaring. Paianya memprotes berdalil gitu kan? Nah, di sini kita mau ambil istinbat hukum dalil bahwa memelihara anjing itu tidak semuanya haram. Ada pengecualian. Memang secara umum kaum muslimin memelihara anjing hukumnya haram. Tapi ada pengecualian.
Contoh seperti cerita dalam Manaqib Imam Ahmad Ar-Rifai ini. Kenapa Sidin Maharagu anjing? Karena untuk menyembuhkan penyakitnya. Berarti dokter hewan mengobati anjing ada apa-apa, karena ini bagian dari yang diperbolehkan. Atau contoh baharagu itu untuk menjaga kabun, boleh? Boleh. Itu bisa dicuntan orang, isinya maksudnya lain kabunnya dicuntan. Kabunnya dicuntan paling sertifikatnya ambil orang. Isi kabunnya, nah contoh di Tambilahan lawan Kuala Tungkal. Kuala Tungkal dan Tambilahan itu yang mendominasi usaha masyarakat adalah Ma'anu Niur lawan Pinang. Di kabun Niur ditanami juga Pinang. Orang di sana lihai-lihai biar Ma'anu nang krok Ma'anu sabut nih gitu. Mun wadah kita ada, tapi kita lihat lagi nah kayak itu. Di sana Niur sepanjangan, Pinang sealaman. Nah, itu orang di sana. Lalu di kabun-kabun Niur ini biasa diandaki anjing. Andaki anjing tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kabun itu dari pencurian. Apakah ini boleh? Diperbolehkan. Kenapa apa? Kalau rumah kan guru? Nah, kalau rumah ulun pribadi menyarankan jangan. Baik menyewa satpam, nyata mau musi orang. Walaupun sisi lain kita juga memberi makan nih ibarat sebagai dua anjing toh. Tapi lebih baik manusia yang kita pekerjakan di rumah. Ada satpam di muka, ada satpam di higa misalnya. Berapa titik satpam di rumah lebih bagus, itu Allah lebih senang karena kita mau ongkosi orang lain. Bisa makan karena sebab kita menggaji. Oh, berkahnya luar biasa. Baik manusia menjaga. Ya pun bertukar anjing, mendigeko. Menjaga di rumah guru aja sama menjaga anjing. Ada bagus itu. Ada bagus manusia aja menjagakan. Manusia guru aja bisa berkhianat, anjing kada. Oh juga pulang boleh. Manusia bisa berkhianat ya. Apa berkhianatnya? Bini seorang betianan. Bini seorang betianan. Sekali lahir muha mirip satpam. Nah, jurang jamuh ambil kesdiin apa satpam juga ya abahnya. Ini mah jamuhnya lah. Namanya bisi bini itu jangan terlalu akrab lawan orang. Bisi bini itu harus bibinian itu anti dengan laki-laki yang kada mahram. Itu mestinya. Awan sahabat pembantu di rumah jangan terlalu akrab. Bahkan pun kalau hendak keluar lebih amannya betutup. Itu ini kan ada seorang juga bang keluar kata-kata satpam keluar nang kaya apa kebelah tadi liur melihat bos nang kayak itu. Nah salah seorang juga kucing tuh kadang diumpan nih melihat nang pindah nang lalu hendak nang menyingkai ya kan paisan itu. Nah ini Ahmad Ar-Rifai. Apa yang kita ambil dari cerita ini? Imam Ahmad Ar-Rifai sangat kasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah, tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada binatang, bahkan binatang yang najis kelasnya sekalipun disayangi oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Berkat sayang itu Allah naikkan. Makanya ada kan dalam hadis itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, niscaya akan menyayangi kepada kalian oleh orang yang ada di langit. Bila kita di bumi, orang di atas langit ketujuh lawan kita. Siapa di atas langit? Malaikat, arash dan lain-lain sebagainya. Ini sifat orang wanita. Bagian terakhir kita akan mendengarkan karomat Sidin. Nah, karomat ini penting juga bang dibaca karomat nih, cuma yang lebih penting akhlak Sidin. Makanya tadi itu akhlak itu yang lebih penting. Wa min karamatihi radhiyallahu anhu, sebagian dari karomat Sidin, annahu kana idza sa'idal kursati, bahwasanya apabila Sidin naik ke atas kursi untuk pembacaan, maksudnya baca ramah, membaca kitab atau baca ramah, habis Sidin duduk di atas kursi. Duduknya di atas kursi. Nah ini yang banyak ditiru oleh sebagian tuan guru kita dulu, almarhum Guru Bakri di Sabilal. Itu Sidin ceramahnya berkursi. Syekh Abdul Qadir Jailani juga Imam Ahmad Ar-Rifai. Bah guru sekumpul dulu berkursi, aktif jamaah ibu-ibu berkursi Sidin.
Kalau jamaah laki-laki ada sebagian dari ulama-ulama kita yang berkursi, seperti di Pulau Jawa majelisnya beliau duduk di kursi. Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf, Habib Segaf bin Hasan Baharun di berkursi sini. Mbah itu lagi almarhum Kiai Asrori bin Usman Al-Ishaqi Surabaya, Kedinting Lor, itu duduk di kursi beliau, jamaahnya di bawah. Kalau ulun untuk masa sekarang cuma kadang-kadang bisa di kursi, bisa kadang-kadang kada. Untuk hari ini ya berkursi, karena ulun mohon maaf karena disediakan kursi. Dan mungkin kalau ulun duduk di bawah aja, rasa-rasanya yang di belakang pasti protes. Kalau untuk berdiri pulang ulun uyuh benar. Alhamdulillah disediakan kursi. Akan tetapi biar ulun duduk di kursi untuk usia ulun saat ini. Usia seperti ulun, kelahiran 92, berarti umur ulun 30. Ulun ceramah duduk di kursi itu diprotes orang. Di benua kita kada diprotes, tapi di benua lain ulun diprotes. Saat dimana ulun ceramah duduk di atas kursi, di bawah sini banyak bubuhan tuan guru tuha dudukan, ulun di atas kursi, itu diprotes ya. Kenapa guru Yanur itu mencakah-cakah ceramah duduk di kursi? Itu disambati orang. Jadi waktu orang memprotes itu, ulun akan bicara. Ulun duduk di kursi, kebetulan pas hari itu hall guru Bangil, acaranya ulun disediakan kursi. Kenapa disediakan kursi? Ulun hanya imah ampih garing, sempoyongan, nah masih bergoyang-goyang. Mun ulun kada turun, makinnya geger masyarakat. Karena gurunya kada datang ya. Ulun datang, padahal awak masih lamahan, menggitir. Jadi ulun minta tolong wan panitia sediakan kursi. Guru-guru tuha banyak di bawah, diprotes orang karena orang menilai keadaan dohir, kadang mengerti apa yang ulun alami ya. Biasakan jangan memprotes ya, itu nah ini bedahulu memprotes pak. Bedahulu coba cakap itu jadi duduk di kursi, guru tuha aja di bawah jangan, orang garing coba suruh berdiri rabah, berduduk di bawah dan di belakang amok. Kami kena melihat guru ya. Itu makanya sarang besantok kan nyaman orang terus kanyang sampai diurang. Tapi ada bapak yang mau lahakan pahala. Ulun bangun malam sudah ada tapi artinya menahajud kada tapi rajin juga sambatan orang barang mau lahakan pahala. Terima kasih benar tuh ada nakon menyambati. Makanya ulun himong jadi sambati itu bapak. Ada nambahkan ulun berbini 2, ada nambahkan ulun berbini 3. Alhamdulillah, mudahan kabul kan itu aja toh. Kalau kata bapak, artinya mempotongan aja toh berbini 3 kan kayak itu. Orang kan menyambat taat berarti ada potongannya kayak itu, nah ada juga kayak itu. Syukur ya. Bahkan ada nama prediksi guru Yanur ini bila umur 40 bisa 4 bininya aja. Alhamdulillah mudahan kabul. Rumah siap aja sudah ya. Di Pasintik ada, artinya di Pasintik ada, di Gayam ada, rumah di Banjar ada. Nyaman aja bagi titik-titiknya syuting seorang lagi kan kayak kalau ada tapi ribet kada. Orang menyembati terima aja, ada apa-apa. Nanti juga nama menyembati wah ini jelek jar. Ngalih bener jadi hubungi jar. Tetapi mau lagi ya ceramah di kampung, bukan karena mau waktunya buntungnya nggak ada ke Sungai Durian nih pak sampai ya dasar ada waktunya apa aleh kehendakan nyambati diurang jangan ada mau lagi jadi undang di kampung, bukan karena mau waktunya kan ada apa bulan Maulid bulan Rajab tuh ditawari. Nah di Banua sini hendak kahpian nang kayak di kampung-kampung tuh ditawari. Kami aja belum rapat lagi. Rapat itu seminggu hendak acaranya rapat. Kayak apa? Orang setahun udah berdua antri. Seorangnya seminggu hanya hendak bercari itu kayak apa? Jadi ulun maaf aja bukan membuang kabanua, dasar buhan pian kada bersiap berdulu. Nah ditawari itu sudah. Kan gitu. Jam-jam orang menyambati sudah terima ya. Kan ulun sekali ceramah 50 juta ada juga. Bila mau undang guru Yanur tuh tak kalau ada 50 juta lah. La ilaha illallah. Takon ini di Sungai Durian nasuh mau undang baru memberi. Nah kayak itu aja kan usah mau. Padahal kan 50 juta nanti apa? Sekali ceramah 50 juta ulun hari ini ceramah masuk guring lagi 50 juta. Halat sehari hanya ceramah pulang menitir 10 kali setengah M. Menyambat tuh ada alang-alang. Sekali ceramah 50 juta berpala orang manusia ini
Ada juga dihabarkan 20, ada 20 juta jasa kali ceramah. Yang paling rendah bulan Maulid nanti orang menghabarkan bila mau undang Korea Nur itu jadi 5 juta paling murah. Bila kada 5, bagusnya pemuntungan juga. Ulun jaka berhadapan, ulun sumpah duit tuh dimuntung. Jurang menyembet neraka itu. Enggak ada 5 juta aja kada mau datang. Di mana-mana aja ulun dapat kabar neraka itu. Selama ini kita kada pernah neraka itu tuh kada pernah. Nih Imam Ahmad Ar-Rifai mengajarkan lawan kita. Tariqatuna mabniyatun ala salas, kata beliau. Tariqat kami ini didirikan atas 3, la nas'al, wala narud, wala nadakhir. Kami kada pernah menolak, kami kada bisa menumpuk. Ini tariqat kami seperti ini. Tariqat kita orang saleh ini macam itu. Jadi jangan menolak, bila orang mau ujuki, terima. Wala nadakhir, dan jangan menumpuk. Pun seorang banyak diberi orang, jangan ditumpuk-tumpuk, bagi-bagi. Ada waktunya sedekah, ada waktunya zakat, kayak itu. Ini kada tahu sambet aja macam-macam. Nyaman leh jar orang betul tukar wayah ini jar. Duit YouTube pan cair jar. La ilaha illallah jar hati. Tian hendak tahu lah kisahnya duit YouTube tuh. Ulun sajambal pirot kada suah makan duit YouTube. Ngerti lah sajambal pirot. Ulun kada pernah makan duit YouTube itu. Kada pernah. Kadang masuk di rekening 15 juta dulu pertama. Masuk 2 juta, masuk 3 juta, masuk 4 juta. Mana pernah ulun makan duit YouTube itu? Kemana guru aja duit YouTube digunakan? YouTube kami Sabilul Anwar itu sekarang untung ada orang Banjar yang menjalankan. Anak buah ulun mana sempat menjalankan. Itu pun oleh YouTube rancak kena sanksi. Dan ini menurut YouTube pelanggaran mual mana jorang YouTube ini juga. Pelanggaran apa-apakah kada mau masuk ke rekening duitnya? Mana ulun tahu kisahnya? Ada mas streaming yang meliput ulun, itu anak buah ulun. Ulun Anwar jalan 2. Masuknya ke sana, ulun mana tahu. Jadi sebenarnya duit YouTube itu datang dari YouTube kembali kepada YouTube. Apa kisahnya? YouTube memasukkan ke rekening duit misalnya berapa puluh juta, ditukarkan buatnya ke kamera, tukarkan buatnya ke laptop. Mana ada kita makan duit itu? Raffi Ahmad loh kok. Raffi Ahmad tuh YouTube-nya berapa ratus juta, berapa miliar sebulan. Oh, Raffi Ahmad jadi sultan. YouTube-nya luar biasa. Nah, kita kadang kayak itu. Kata kayak itu kita. Nah, macam-macam orang menyembati ayo hati-hati deh Bapak, itu barang pahungannya. Nah, mudahan bukan Sungai Durian jangan nyembati ulun lah. Jangan dia umpatan kasihan ulun bila makan kasadakan. Bila makan kasadakan banyak badan namanya nyembati rupanya. Ya Allah ya Rabbana. Ulun babandir nih nah, kada kawata salah talanji sedikit ya udah protes orang. Padahal lanji-lanji Nabi sambat itu bujur aja sebujurnya. Cuman orang kada ketuju. Kenapa? Karena faktor mungkin ya ulun tadi faktor usia talalu anom atas sambat pinalanji sedikit ya protes orang langsung. Padahal mau hendak bicara min ada nalanji pada ulun lagi. Ada lagi nalanji pada ulun santai kada nyum protes karena sidin tatuha. Itu ulun anom dosa hendak kayak menyipak. Sikong menyipak. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Tapi ulun pikirakan terima kasih bang lawan namanya berarti itu. Sebab inya mengulahkan pahala yo. Ulun mengatik tasbih kada tapi sawat. Ulun guring kadang-kadang kada bisa bertahajud, bisa tak kada terbangun tengah malam. Ada mengulahkan pahala untung benar. Maka namanya berarti rajin tahajud misalnya. Nah pahala itu ulun guring itu berpahala tahajud kan nyaman gitu. Terima kasih. Makanya contoh dari Sayyid Muhammad Al-Maliki dulu. Waktu Sayyid Muhammad dipadahi disambati oleh seorang imam, ada di Madinah tuh imam yang mencaci maki Sayyid Muhammad, maulah Sayyid Muhammad tahu sidin pada itu namanya berarti susunakan sidin duit real setas atar sidin ke Madinah, cari sidin rumah imam tadi, nah hadiah kesampian karena sudah berhasil membuat buku mencaci maki Sayyid Muhammad tiba setas. Berapa itu duit kita di Indonesia mau oleh Sayyid Muhammad karena menyembati sidin. Itu akhlak orang wali, nyembati sidin dapat duit. Coba wadah kita kayak tahu lah buat zaman carian ya sekali nyambati 100.000 beri lah buat zaman carian ya Rabbana sikit gila. Jadi sidin naik ke atas kursi nih. Waktu sidin duduk di kursi untuk berceramah, sami'a kalamahul ba'idu
mendengar akan kalam beliau oleh orang-orang yang jauh, kal qarib seperti dekat, hatta ahlul qura alladhi haula baladihi yasma'unahu kalladzina bizawiyatihi, paling jauh mendengar asaan parak suara Sidin, menggelegar, padahal kan ada pemic, kan ada pakai speaker, tapi suara Sidin didengar oleh orang-orang jauh. Hatta sampai-sampai innal asamma, orang-orang tuli idza hadarahu sami'a kalamahu faqat, hadir di majelis Sidin mendengar ceramah Sidin, nyata talingan dipampan keduanya, hadir ke majelis terbuka talingan, hawas mendengar, ampih bulut, duduk di majelis Sidin ampih tuli, kada bila bulik tuli pulang, kada bila Sidin majelis datang ampih lagi tuli. Ini karamatnya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Masya Allah. Dadar sedirlah buat gitu ya, wadah kita wadah kita bemik aja kada dengar orang, bemik tuh sing jaringan ya kada dengar, kuring aja datang ke majelis bemik, tapi berataan orang nah hadir ribuan manusia mendengar berataan suara Sidin. Walaupun sakit-sakitan, kemudian akhir usianya ditutup dengan keadaan husnul khatimah. Wa kana wafatuhu, adalah kewafatan beliau, damat alaina barakatuh, senantiasa keberkahannya itu mengalir, fi yaumil khamis, pada hari Kamis, taniya asyara Jumadil ula, pada tanggal awal sanata 578, pada tahun 578 Hijriah. Jadi ada versi menyebut umur Sidin 66, ada versi menyebut umur Sidin 78 tahun. Beliau mati syahid karena wa kana akhiru kalamihi, akhir yang diucapkan beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu akhir ucapan beliau. Jadi pas alama asya alaih, seseorang akan mati sesuai kebiasaannya lagi hidup. Lagi hidupnya ketujuh apa itu keluar karena di lidahnya. Yang ketujuh baca la ilaha illallah, ya keluar la ilaha illallah. Yang ketujuh baca salawat, mungkin Rasulullah nanti sambatnya. Yang ketujuh menyambat apa nak ada baik, mungkin keluar anak mati. Di hati bisa bocor nom, la ilaha illallah, ya kawan, nom, anak nginom kan ya kawan, nom, isinya tatap nom, disuapi banyak, dikinumi banyak, mengantin, dan mau nom, ya tatap. Ini anom, ya, atau ada jadi mati ngarannya. Hati-hati lah anda berbini, tapi kadang kecapaian, ada tak tercapai, hati-hati itu, anak mati bisa nom jadi sampai. Makanya gue laki itu mau ada berbini, bini yang kan ranai, supaya kada tabu mati gitu nah. Nah ini Imam Muhammad Ar-Rifai, Masya Allah, salah satu ulama kita yang mengajar di Pondok Darussalam, Kiai Haji Tarbidi. Beliau meninggal dunia setelah sholat zuhur. Setelah paginya mengajar di pondok, beliau selesai belajar nahu, beliau berucap, aku minta ampun lah, minta rela buat nikah, insyaallah kita sambung pengajian, kita usul fikih, mana ada umur presiden kan, insyaallah mau ada sambung anu kajian kitab kita. Bulik, bulik ya, apa keluar kelas, istirahat, zuhur, berzikir, rabah. Sambil berzikir sambil sudah menghembuskan napas terakhir. Itu untungnya orang-orang seperti beliau. Kita bahiri, nah kita ini matinya kayak apa kayaknya. Dan hajat kita beradaan qabul, hajat dunia maupun hajat akhirat, bil khusus hajatnya tuan rumah, dan Allah Ta'ala jadikan anak yang ditasmiyahi tadi Aqilah Mumtazah, mudah-mudahan jadi anak yang salihah, bawa berkah dunia sampai akhirat. Allah selamatkan dia dunia sampai akhirat. Dia orang yang menyejukkan mata, menyejukkan hati orang tuanya, menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Demikian pula anak cucu kita semuanya, mudah-mudahan mereka salihin salihat, berkat selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyah wa ila hadratin nabiyil fatihah. Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انا نسالك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين،
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Satu, dua, lagi. Satu, dua. Iya, sampai Coy. Putar ke hilir. Kita akan mentai. Sini juga nih. Yang